Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang filosofi kemanunggalan dan meraih keabadian hidup. Kemanunggalan merupakan puncak dari proses penyederhanaan. Dalam hal ini jiwa secara bertahap diisolasi dari hal-hal asing dengan dirinya sendiri, kecuali terhadap Allah. Sebagaimana tercermin dalam sistem syahadat Syekh Siti Jenar, kemanunggalan di sini tentu mencakup fana dan bako, yaitu kelenyapan yang diikuti oleh keabadian atau kesinambungan dengan yang nyata. Di antara keduanya lah terdapat dunia yang disebut Syekh Siti Jenar sebagai alam kematian ini. Mereka meninggal untuk dapat hidup dalam dan bersama Tuhan. Akhir dari ujung perjalanan itulah yang merupakan manunggaling kaula Gusti, yang dapat diumpamakan sebagai cermin dengan yang bercermin. Bayangan dalam cermin adalah kaula, dan cermin itu sendiri adalah ibarat Tuhan. Sampai disinilah sering muncul kesalahpahaman terkait dengan ungkapan mistik Syekh Siti Jenar yang menyatakan "Aku adalah Allah" dalam ekstasenya. Kesalahpahaman itu menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar secara kedirian jasad mengaku sebagai Tuhan. Padahal yang sebenarnya tidak demikian. Kondisi ketuhanan itu terjadi ketika proses kemanunggalan terjadi, zat mazub, di mana seluruh ungkapan dan perbuatannya adalah pengejawantahan dari Allah sendiri. Kesamaan holik dan makhluk terjadi ketika cermin telah digunakan untuk bercermin. Yang jelas, Syekh Siti Jenar juga tidak pernah memerintahkan orang lain untuk menyebutnya sebagai Tuhan. Bahkan ia sendiri tidak pernah memberi nama pada ajarannya sebagai pengajaran manunggaling kaula Gusti. Karena kalau sudah mencapai tingkat puncak ma'rifat, siapa saja memang dapat menjadi manifestasi Tuhan. Sehingga sebutan Ingsun Allah tidak lantas bisa diterjemahkan sebagai mempertuhankan dirinya. Itu merupakan kesadaran orang yang berada dalam kondisi ekstase atau majzub. Pada konteks itulah ia memasuki kekekalan. Justru karena penting dan rumitnya proses kemanunggalan itulah, maka ketika menggambarkan kondisi orang yang sudah sampai pada tingkatan tersebut, Allah menurunkan firman-Nya melalui lisan Nabi Muhammad, atau yang disebut sebagai hadis qudsi atau kabar kunci, dengan penggambaran sederhana sebagai prosesi riyatullah, melihat Allah, yang sebenarnya sebagai simbol kemanunggalan, sebagai buah dari pencapaian hidup sejati. Berikut terjemahan hadisnya dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, ketika penghuni surga masuk ke surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu ingin sesuatu yang aku tambahkan kepadamu?" Mereka menjawab, "Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Engkau telah memasukkan kami ke surga, dan Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka." Beliau bersabda, kemudian hijab disingkap, maka tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan lebih senang bagi mereka dari melihat Tuhannya. Kemudian beliau membaca ayat ini, "Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya melihat Allah." Quran Surat Yunus. Hadis riwayat Muslim. Selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim nomor 266 Juz 2 107, hadis yang memiliki makna senada juga diriwayatkan oleh
Al-Tirmizi, dan Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Sedangkan syarah atau hadis ini diantaranya dapat ditemukan dalam Sahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi. Hadis tersebut memiliki hubungan tafsir dengan Al-Quran, yaitu Quran Surat Yunus, mengenai nikmat tambahan dari Allah yang diberikan kepada orang yang beriman, yang memiliki derajat khusus, yang menurut Al-Ghazali mencapai derajat Qawas Al-Qawas. Posisi kebanyakan perawinya adalah antara sikat dan saduk. Adapun kondisi sanadnya adalah marfu mutasil. Hadis itu menunjukkan kepastian orang-orang beriman yang masuk ke taman Allah pasti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan karunia dan rahmat yang tertinggi bagi setiap orang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan wujudnya kepada mereka, maka mereka tidak henti-hentinya melihatnya dan tidak mengalihkan sama sekali kepada beberapa kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menyamainya, dan mata mereka ketika memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keindahan yang sangat lezat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena itu, Nabi Muhammad SAW sampai bersumpah bahwa tidak ada kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyenangkan mereka dari kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih menyenangkan bagi mata mereka dibandingkan dengan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya melihat Allah. Hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari akhirat sebagai karunia besar bagi orang beriman merupakan hadis-hadis yang sahih. Apalagi kemudian juga terdapat hadis sejenis yang termasuk dalam kategori muttafaq alaih, di mana Rasulullah mengumpamakan kejelasan ru'yat Allah pada hari akhirat ibarat jelasnya mata manusia melihat matahari atau bulan purnama di dunia. Tentu bahwa gambaran ru'yatullah yang demikian itu merupakan simbol jelasnya melihat matahari atau bulan purnama di dunia. Cukup menjadi gambaran bahwa tidak sekedar melihat, tetapi juga sekaligus merasakan panas atau sejuknya. Dan yang jelas, ia terserap dalam sinar dan cahayanya. Demikian pula halnya dengan simbolisasi melihat Allah. Adapun kondisi yang terjadi di akhirat itu tidaklah terlepas dari dunia. Oleh karenanya, sebagai aulia Allah, tidak hanya mengalami hal tersebut di akhirat saja, namun dalam kondisi kemanunggalan, mereka dapat mengalaminya sejak masih di dunia ini. Demikian itu yang dialami oleh Syekh Siti Jenar. Hal ini masih dikuatkan lagi oleh salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah daripada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku telah sediakan untuk hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia." Bukti kebenaran perkara itu terkandung di dalam Al-Quran yang bermaksud tiada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hadis muttafaqun alaihi dalam Al-Bayam nomor 1641. Apa yang menjadi pengetahuan dan pengalaman Syekh Siti Jenar juga mendapatkan penguatan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Al-Suhrawardi yang menulis uraian, walaupun ru'yat atau melihat Allah dalam diskursus teologi telah mendatangkan polemik yang sangat sengit, namun di kalangan ahli dan praktisi tasawuf
hal itu merupakan sesuatu yang wajar saja. Al-Suhrawardi menjelaskan bahwa melihat Allah dengan jelas di dunia sulit dilakukan, karena yang baki tidaklah terkandung dalam sang fani. Sedang melihat Allah di akhirat memang dijanjikan Allah kepada seorang mukmin. Sebagaimana diuraikan oleh Al-Jailani dalam Al-Fathah Rabbani, bahwa tahap awal melihat Allah disandang oleh orang-orang yang saleh di kalangan hamba-hamba Allah. Dan tanda kesalehan ini dimulai dari saat momentum Lailatul Qadar terjadi. Pada malam tersebut, orang-orang yang hijabnya disingkapkan oleh Allah, maka ia akan mampu melihat cahaya ilahiyah yang terpancar melalui wajah-wajah malaikat. Kemudian menembus melihat cahaya pintu-pintu langit. Lalu kemudian melihat cahaya Allah. Hal ini terjadi karena pada malam itulah Allah menampakkan dirinya kepada penduduk bumi. Bila pada momentum ini saja seseorang tidak sanggup menangkapnya, niscaya ia juga tidak akan bisa menerima karunia lebih dari itu, yaitu melihat Allah setiap saat. Selanjutnya, Al-Jailani juga mengemukakan, seseorang bila telah mengenal Allah, maka akan dekat dikarunia berbagai karunia dan keramahan serta kemuliaan. Ketika dia menetap dalam hal tersebut, maka Allah menghilangkan dirinya, memiskinkannya, dan mengembalikannya pada dirinya. Maka hijabnya akan diangkat dan mengembalikan kedudukannya pada posisi semula. Hanya saja dalam persoalan ini, Al-Jailani sangat berhati-hati ketika memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ia juga menjelaskan tahapan-tahapan yang bisa dilalui serta memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi orang awam untuk memiliki derajat seperti yang bisa dimiliki oleh kalangan Khawas dan Khawas al-Khawas. Ia mengemukakan, barang siapa yang melihat orang yang mencintai Allah, berarti ia telah melihat orang yang sudah melihat Allah dengan hatinya. Dia masuk kepadanya dengan batinnya. Tuhan kami Allah adalah sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Jadi, dalam memberikan argumentasi tentang bisa dilihatnya Allah oleh seseorang, Al-Jailani memberikan alternatif kemungkinan. Bagi orang awam, maka bila ia telah melihat dan mencintai seseorang yang mencintai Allah, maka ia telah memasuki pintu untuk melihat Allah dengan batinnya melalui orang yang dilihatnya itu. Disinilah terdapat perbedaan mendasar antara Al-Jailani dengan Al-Halaj dan Syekh Siti Jenar, di mana Al-Jailani menempuh tahap demi tahap melalui kesabaran untuk melihat dan bersama Allah. Sementara Al-Halaj dan Syekh Siti Jenar memandang bahwa jasmani seseorang menjadi hijab pertemuan dengan Allah, sehingga dia menyatakan, siapa yang membunuh saya berarti menolong saya. Oleh karena itu, Al-Jailani mengatakan, melihat terhadap diri Tuhan terdiri dari dua macam. Satu adalah melihat perwujudan sifat-sifat keindahan sempurna Allah secara langsung di akhirat, dan yang lainnya adalah melihat perwujudan sifat-sifat ilahi yang dipantulkan di atas cermin yang bersih pada hati yang suci dalam hidup ini, di dunia ini. Dalam kasus ini, penglihatan muncul sebagai perwujudan cahaya yang memancar dari keindahan sempurna Allah dan terlihat oleh mata esensi hati. Hal inilah yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar sebagai jumbuhing kaula Gusti, dogma satu tingkat di bawah kemanunggalan. Al-Jailani juga mengemukakan bahwa dunia ini Allah dilihat dengan mata hati, dan Al-Suhrawardi menyebutnya dengan mata keimanan dan pandangan visi. Sementara kelak di akhirat, dia dapat dilihat dengan mata kepala, dengan pandangan mata dan visi, dan menyertakan dalil Quran surat 42. Dalam hal pandangan ini, Al-Jailani nampaknya tidak ingin memiliki nasib seperti pendahulunya,
Mansur al-Halaj, atau seperti Sufi sejamannya, Ayan al-Qudat al-Hamdani, dan Sufi sesudahnya, Syekh Siti Jenar, yang dihukum mati karena pandangan sufistiknya yang mengakui adanya hulul, itihad, dan tasawuf wujudiyah. Sehingga Al-Jailani lebih memilih pandangan yang kompromistis sebagaimana ditempuh oleh Al-Ghazali. Sindiran terhadap kelompok yang menghukumi kafir terhadap pandangan-pandangan sufistiknya dikemukakan pada ungkapan-ungkapan selanjutnya setelah menguraikan tentang melihat Allah. Orang-orang yang mencintai Allah akan merasa ridho kepada selain dirinya. Oleh karena itu, rasa pahit dalam kefakiran dari dunia bagi mereka terasa manis. Dan mereka ridho kepadanya. Mereka merasa senang dengannya. Kekayaan mereka ada dalam kefakiran. Kenikmatan mereka ada dalam rasa sakit. Keramahan mereka ada dalam keliaran. Kedekatan mereka ada dalam kejauhan. Dan ketenangan mereka ada dalam kelelahan. Oleh karena itu, berbahagialah engkau yang memiliki sikap sabar, ridho, dan selalu berupaya merusak hawa nafsu. Seseorang yang telah sanggup melihat Allah secara langsung, akrab dan berdialog dengannya, maka ia akan selalu memperoleh samudra ilmu yang melebihi rasio dan ilmunya. Dan hal tersebut juga berada di atas akal serta ilmu-ilmu teoritis yang ada. Al-Jailani menegaskan, berdirilah di hadapan kekuasaannya di atas kehancuran akal dan ilmumu, agar engkau memperoleh ilmunya. Hendaklah engkau bersedia bingung terlebih dahulu dan tidak langsung menentukan pilihan. Biarlah kau merasa bingung dahulu hingga datang kepadamu pengetahuan tentang Allah. Di sini seseorang telah berada di luar eksistensi dirinya, karena menyatu dengan eksistensi penciptanya. Apa yang ada dalam dirimu adalah batu-batu yang dilemparkan. Hai orang-orang yang kaku, wahai yang terikat nafsu. Demikian ungkapan Al-Jailani terhadap manusia yang tidak sanggup melihat Allah, baik dengan mata hatinya maupun dengan mata kepalanya. Penglihatan kepada Allah dengan kepala ini tentunya hanya terjadi dalam kondisi menyatu di antara keduanya. Karena memang manusia berasal dari aku yang dilahirkan di dunia menjadi kami. Lalu dari proses kami di dunia menjadi proses aku di akhirat, jika memang di dunia mampu melampaui tahap kehidupannya secara benar. Adapun kepada masyarakat kebanyakan, Al-Jailani menyampaikan pandangannya bahwa dia akan diketahui di dunia material ini melalui sifat-sifatnya yang diwujudkan dalam makhluk atau ciptaannya. Tetapi untuk melihat esensinya ditunda untuk akhirat. Di sana penglihatan terhadap diri Allah akan langsung sebagaimana yang dia inginkan, dan itu akan menjadi mata dari anak hati yang melihatnya. Al-Jailani mengutip firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Selanjutnya Al-Jailani juga menegaskan pendiriannya bahwa manusia akan menyatu atau manunggal kaula Gusti dengan Allah berdasarkan berbagai argumen, yaitu Rasulullah sendiri telah bertemu Tuhan di mana malaikat pun tidak mampu sampai ke sana. Dan Rasulullah menyatakan, aku telah mengetahui Tuhanku dengan Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Selain itu Nabi juga bersabda, aku adalah dari Allah dan orang-orang beriman adalah dariku. Allah berfirman melalui nabinya, aku telah menciptakan cahaya Muhammad dari cahaya wujudku sendiri. Untuk menggapai keadaan tetap bersama Allah itu, Al-Jailani memberikan nasihat, perbanyaklah mengingat kematian, syirat, nikmat dan siksa akhirat. Kosongkan dirimu dari dunia dengan menyibukkan diri kepada Allah, dengan menyucikan hati, roh dan nurani, dengan memerangi nafsu dan setan. Bebaskan dirimu karena Allah dan tetapkanlah agar selalu bersamanya. Tauhid adalah
meniadakan makhluk, dan keluar dari tabiatmu menuju tabiat malaikat. Kemudian dari kefanaanmu dan dari tabiat malaikat menuju pertemuan dengan Allah. Bersamalah di sisinya sebagai tambahan amalan Islam, dan iman adalah kekuatannya. Setelah itu, makrifatlah kepada Allah dan kemudian tetap bersama Allah. Karena hakikat beramal, menurut Al-Jailani, justru bukan untuk memperoleh balasan, namun untuk mencapai kedekatan dan memperoleh kesempatan melihat wajah Allah. Demikian pendapat dan pengalaman kemanunggalan Al-Jailani, yang tentu dalam beberapa hal memiliki sedikit perbedaan dengan Syekh Siti Jenar. Karena memang tidak mungkin terjadi pengalaman yang sama persis terhadap orang-orang yang berbeda. Salah satu perbedaan lagi di antara Al-Jailani dengan Syekh Siti Jenar adalah bahwa bahasa penyampaian Al-Jailani lebih halus dibanding Syekh Siti Jenar yang lebih vulgar dan terkesan langsung tanpa memakai bahasa-bahasa simbol dan permisalan. Demikian yang bisa saya sampaikan kesempatan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.